Hola Mina! Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 76. Kembali lagi ke dalam markas Asosiasi Pahlawan. Saat itu sedang ada pertemuan para eksekutif termasuk McCoy. Mereka terlihat panik karena mereka satu persatu kehilangan pahlawan mereka. Mereka berkata, Silver Fang baru saja pensiun dan sekarang Child Emperor menghapus dirinya sendiri dari registrasi pahlawan. Kenapa? Lalu tiba-tiba seorang pria tampan memasuki ruangan sambil berkata, sederhana saja, kita sudah dicampakkan oleh pahlawan jenius berumur 10 tahun. Pria tampan itu ternyata Amai Max, yang kini mengganti penampilannya secara total, dengan rambut yang lebih panjang, dan gaya berpakaian yang berbeda dari sebelumnya. Wajahnya pun terlihat berbeda dari sebelumnya. Seorang eksekutif berkata di dalam hatinya, apa dia baru operasi plastik lagi? Saat itu Amai Max menunjukkan beberapa dokumen sambil berkata, dia datang ke petinggi dengan petisi berisi ringkasan dari opini-opini pahlawan kelas B ke bawah dan juga publik umum. Di sini dideskripsikan masalah dengan sistem pahlawan profesional dan cara mengatasinya dan juga restrukturasi staf bagi tim eksekutif. Di sini juga terdapat proposal untuk meluncurkan tim baru yang berspesialisasi dalam penanganan terhadap bencana besar level Dragon ke atas. Tapi sepertinya mereka tidak peduli untuk melihat ini semua. Setelah itu Amai Max menunjukkan sebuah video iklan dari Neo Heroes. Seseorang dari Neo Heroes berkata, penjaga kedamaian semuanya, kami Neo Heroes sudah menyambut pahlawan baru ke dalam pasukan kita. Bocah jenius yang melakukan perpindahan mengejutkan dari asosiasi pahlawan. Namanya adalah Child. Sebelum pria itu melanjutkannya, seseorang memotongnya sambil berkata, tidak, aku sudah membuang nama konyol itu bersama dengan sampah lainnya. Mulai sekarang, demi kedamaian dan keamanan masyarakat, aku akan melakukan apapun. Aku telah terlahir kembali sebagai Neo Heroes. Namaku adalah Wild Emperor. Senang berkenalan dengan kalian. Para eksekutif asosiasi pahlawan yang melihat itu berkata, itu buruk sekali. Lalu Amai Max berkata lagi, sekarang karena sudah ada pahlawan kelas S yang pindah, akan mudah bagi Neo Heroes untuk merebut pahlawan kita lagi. Dan itu membawa kita masuk ke dalam topik utama kita. Saat itu Amai Max menampilkan wajah Saitama di layar sambil berkata, kalau kita mau mengatasi krisis ini, yang kita butuhkan adalah mengembalikan kredibilitas kita dan mempunyai pilar penahan yang bisa mencegah para pahlawan kita untuk pindah. Dengan kata lain, pahlawan sempurna. Aku ingin memulai proyek untuk membuat pahlawan seperti itu. Para eksekutif terkejut mendengarnya. Lalu salah satu dari eksekutif berkata, kami sudah menerima berkasmu. Tapi apa kau benar-benar serius tentang ini Amai Max? Seseorang dari eksekutif lainnya berkata, kalau kau mau memilih seseorang untuk proyek pelatihan, bukannya lebih baik seseorang yang lebih menarik? Seseorang lainnya berkata, ya dia memang mendapatkan poin sempurna dalam tes ketahanan fisik. Tapi... Lalu seseorang lainnya berkata, pencapaian terbaru yang bisa kulihat hanyalah mengalahkan monster level Wolf. Yang itu pun sudah dilemahkan oleh pahlawan lain. Mendengar itu Amai Max hanya tersenyum. Lalu dia berkata, kalian bahkan tidak mengenali kesalahan kalian. Sampai itu terlalu lambat untuk diselesaikan. Sesempit itulah visi kalian. Saat kalian semua duduk manis di sini tanpa melakukan apapun, aku sudah memperluas koneksiku di segala bidang, seperti politik, pemerintahan, bisnis, dan yang lainnya. Sekarang, saatnya bagiku untuk memanfaatkan itu. Masa depan dari asosiasi pahlawan bergantung pada apakah proyek ini berhasil atau tidak. Aku ingin kalian semua untuk tidak menjadi beban bagi proyek ini. Apakah mengerti? Semuanya sontak berteriak, baik, mengerti. Sementara itu, McCoy hanya diam saja. Lalu ada panggilan telepon masuk kepadanya, dan dia pun langsung meninggalkan ruangan untuk menerima panggilan telepon itu. Di luar ruangan, sambil berjalan menjauh, dia berkata di dalam hatinya, dasar bodoh, aku sudah tahu semua latar belakangmu dari menganalisa informasimu Amai Max. Bagaimana kau merayakan dirimu sebagai penasihat untuk asosiasi pahlawan, dan juga sebagai wajah publiknya, dan kau juga menjalin koneksi dengan masyarakat kelas atas. Jika identitas Amai Max dibongkar pada saat yang tepat, itu akan menjadi skandal besar. Bagi mereka yang berkuasa, hubungan apapun dengan dirinya akan menyebabkan reputasi buruk bagi mereka. Mereka tidak akan memaafkan Amai Max dan juga asosiasi pahlawan untuk itu. Saat itu terjadi, semuanya akan ada pada kendali kami. Amai Max akan diburu oleh Neo Heroes, dan Neo Heroes akan mendapatkan apresiasi dari kalangan atas dan juga dari masyarakat umum. Sebaliknya, asosiasi pahlawan akan mendapatkan tatapan mematikan dari kalangan atas dan mungkin bisa jatuh sepenuhnya. Lalu aku akan memberikan semua data tentang asosiasi pahlawan sebagai hadiah, dan Neo Heroes akan menyambutku dengan
dengan menjadikanku sebagai eksekutifnya. Lalu setelah tiba di ruangan lain, McCoy mengangkat panggilan teleponnya. Orang yang menelponnya berkata, "Yo, McCoy, sepertinya judi pahlawanmu berjalan mulus ya." McCoy berkata, "Halo Tuan Ryumon, semua berkat ajaran baikmu. Semuanya berjalan sesuai rencana." Ryumon yang berbicara dengan McCoy melalui telepon ternyata adalah salah satu dari anggota Neo Heroes. Dia berkata, "Senang mendengarnya. Aku menantikan pelanggan judimu itu untuk datang ke sini. Tempat kita jadi semakin liar karena kita bisa bertaruh pada monster, bukan hanya pada pahlawan. Maksudku, monster-monster itu terus bertambah banyak dan semakin kuat. Ini akan menjadi kompetisi yang seru." Saat itu di belakang Ryumon, ada beberapa orang yang kemungkinan adalah anggota dari Neo Heroes juga. Setelah itu, Sekingar menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dari asosiasi pahlawan. Dia berkata, "Terima kasih semuanya sudah baik kepadaku. Selain itu, ini tangan dan mata palsu yang diberikan kepadaku. Dengan rendah hati, ku kembalikan ini kepada kalian." Para eksekutif langsung panik mengetahui Sekingar yang mengundurkan diri secara tiba-tiba seperti itu. Mereka berteriak, "Tunggu dulu Tuan Sekingar. Pahlawan kami satu persatu pindah ke Neo Heroes. Kalau staf eksekutif seperti Anda pergi juga." Lalu McCoy membaca surat pengunduran diri Sekingar. Setelah itu dia berkata, "Di sini tertulis aku bertanggung jawab penuh atas situasi ini dan mengundurkan diri mulai hari ini ya. Timingnya pas sekali. Sepertinya kau juga direkrut Neo Heroes kan?" Sekingar sempat diam sejenak, tapi setelah itu dia berkata, "Kurasa tidak ada gunanya dirahasiakan." Ya, itu benar. Mendengar itu para eksekutif lainnya sangat terkejut dan tentunya kecewa, termasuk Shichi yang ada di sana juga. Lalu Sekingar berkata lagi, tentang mendukung pahlawan dan memastikan keamanan penduduk. Organisasi mana yang lebih cocok? Yang punya sistem lebih baik? Yang punya pelatihan personil yang lebih baik? Yang punya prospek masa depan yang lebih baik? Setelah membandingkan dan memverifikasinya sendiri, aku menarik kesimpulan. Tapi sebelum Sekingar melanjutkan ucapannya, McCoy memotongnya dengan berkata, "Ini sangat serius. Kau tidak punya malu ya? Sampai berpindah haluan ke organisasi rival. Kau mengkhianati semua rekan yang sudah mendukungmu hingga saat ini. Kau tidak menempati posisi penting di sana setelah menjual informasi tentang kami kan?" Mendengar ucapan McCoy itu, Shichi terlihat kesal. Dia berkata di dalam hatinya. Dia mengatakan itu seakan-akan meragukan kalau ada informasi bocor yang terdeteksi. Sebusuk apa sebenarnya orang ini? Padahal dia sendiri yang mengundang Sekingar. Setelah itu Sekingar berkata, "Aku anggota organisasi. Aku tahu kalau orang-orang yang melakukan hal seperti itu tidak akan dipercaya kemanapun mereka pergi." Mendengar jawaban dari Sekingar, McCoy seakan-akan diserang langsung oleh Sekingar. McCoy langsung berkata, "Aku hanya bercanda, jangan dianggap serius." Tidak lama dari itu, Sekingar pun pamit. Setelah itu McCoy berkata kepada Shichi, "Shichi, kudengar kau dan dia adalah teman dekat. Apa dia tidak mendiskusikan ini denganmu sebelumnya?" Shichi menjawab, "Tidak. Sekingar awalnya ingin menjadi pahlawan. Tidak seperti kita pekerja kantoran. Aku yakin dia punya kebijakan dan tujuannya sendiri saat bekerja dengan pahlawan. Jika dia membuat keputusan sendiri berdasarkan itu, aku akan menghormati keputusannya. Itu saja." McCoy hanya terdiam setelah mendengar ucapan Shichi. Tapi saat itu dia mencurigai sesuatu. Sayangnya, momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 76. Don't